dibantu dengan lampu rumah sendiri. Makasih Bang. Oke, Bang Farhad mungkin boleh diceritain dulu nggak sih Bang, kemarin tuh kenapa jadi malah seperti itu sih Bang hasilnya Oke, gitu? saya akan cerita. Apapun yang terjadi kemarin tentu dengan perencanaan dan rekam jejak dan tanggung jawab seorang pengacara. Artinya yang berkomunikasi baik surat telepon maupun pertemuan itu adalah saya dengan Brian. Kenapa kita percaya? Karena Brian adalah lawyernya. Sekalipun Novi nggak ada itu nggak ada masalah. Yang penting ada pengacaranya. Walaupun prinsipnya nggak ada. Kemudian Brian sekarang sudah membongkar semua percakapan dia dengan Novi bahwa apa yang dilakukan itu adalah izin dan sudah sepengetahuan. Ya. Awalnya ketika saya membaca suratnya, mereka memberikan dua alternatif. Pertama, uang itu diserahkan ke Agus untuk pengobatan, sisanya melalui Dinsos, Dinas Sosial, Kemensos. Kalau itu untuk apa? Tapi intinya kesejahteraan dan keperluan. Kemudian saya telepon, kita dokumentasikan juga pembicaraan kita supaya terbuka semuanya. Kan nggak ada korupsi ya, hanya keterbukaan. Sudah, akhirnya saya serahkan ke mereka buat draft. Dari draft yang dibuat oleh Brian dan Novi itu tidak ada satu huruf pun yang kita rubah. Ya karena saya pikir namanya juga mau untuk kebaikan Agus kan, untuk kemanusiaan. Nah pada saat awalnya datang, Novinya nggak datang, kata Brian, kalau mau tanda tangan tinggal ke apartemen gitu. Saya bilang nggak datang, kita di meja bulat dulu, kita diskusi. Kenapa? Waktu itu saya sambut, saya bilang ini niat baik kalian ini kita sambut dan kita yang tuan rumah karena itu kan perlu biaya. Nah, Krisna yang menanggung semua pembiayaannya dan dia jadi tuan rumah. Nah, kemudian datang. Nah, pada saat masuk itu sombong sekali itu Novi dan timnya, makanannya nggak mau. Ada Emma Waroka, sebenarnya nggak diundang, nggak ada masuk. Cuman kok nggak masuk, hanya saya tidak mau mempermalukan dia, silakan masuk. Saya lihat perannya juga ada di situ. Hanya gini aja. Disuruh panggil Novi-nya nggak manggil, hanya ngelihat. Tapi mudah-mudahan dengan kehadiran Emma Waroka itu, lo tahu kan Em, bahwa apa yang terjadi, yang sulit itu, yang keras hati itu siapa gitu. Dan yang saya lihat kemarin bukan Novi kabur, tapi saya lihat pengacaranya kabur dari Novi. Kabur, pengacaranya kabur. Pertama kabur ada pengacara H, kabur. Kedua pengacara P, kabur. Yang ketiga ini yang saya lihat. Dan hari ini pengacara dua ini mengomentari pengacara, padahal mereka udah kabur. Nah, kalau seorang lawyer tidak punya landasan etika, moralitas, begitu jadinya. Gue cabut. Kalau Brian beda, kita hormat. Semua teriak dan semua bangga gitu. Dia bicara kemanusiaan. Tapi kalau dia mendapatkan klien yang tidak bisa diatur, mempermalukan dirinya siapa kamu gitu. Ini di depan televisi loh. Berani seorang tamu langsung pergi. Ya. Kamu kan datang mengucapkan salam, diundang dengan hormat, ada undangannya, ada namanya, tiba-tiba dengan cara seperti itu kan tidak sopan. Bagaimana kamu bisa diajar orang kesopananmu kalau tidak mempertontonkan itu? Mending kalau nggak ada kamera-kamera. Saya udah ingat ini teman televisi. Maka saya ada marah. Kenapa? Waktu itu mereka hanya minta tambah satu, masukin nama Densu. Ya, sampai saya bercanda. Rusa-rusa tanduknya 2. Oleh tanduknya bersusun 7. Susah-susah ini damai-damai kita berdua. Kalau Dinsos dan Densus nggak setuju kan kira-kira begitu. Ya kalau begitu tanda tangan aja Novi, tanda tangan aja Agus. Jadi yang tanda tangan ini bukan Farhad Abbas tapi Novi dan Agus. Nah tiba-tiba nanti aja kan tinggal nyusul, langsung Brian sambut ya kan, tidak apa-apa. Pada intinya, walaupun lu merubah, selama itu tidak jauh dari standar, kan dari awal kan Tian sudah ngomong bahwa kalau Novi berani ambil itu uang dia akan sikat dan dia akan ganti, ya kan? Berarti ini gaya-gayanya aja, seolah Gus uang lu hilang ntar gua ganti. Ya, saya nggak jelas juga yang 98 yang ditutupi mana, itu kan hanya omong. Kalau orang sudah berjanji nggak bisa lagi berkelit lagi. Agus, omongannya tuh, Agus kan nggak butuh lagi uang itu, sudah dibantu Krisna. Dan kita serahkan kepada orang lain sambil ngejek ya. Ya itu yang membuat pemicu ributnya itu di situ. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang awalnya memiliki rasa empati simpati terhadap Agus
kemudian mereka mengumpulkan uang, kemudian sekarang mereka udah berkolaborasi. Seolah-olah Agus memaksa kasih masuk nomor rekening saya. Apa kemampuan dan kehebatan Agus bisa memaksa Densu untuk memasukkan nomor rekeningnya? Densu melalui asistennya minta nomor rekening Agus memberi. Nah, kemudian Nopi juga menyatakan tidak ada masalah itu masuk ke rekening dia ataupun ke rekening yayasan ataupun ke rekening Agus, selama untuk kemanfaatan Agus tidak ada masalah. Nah, dan dia mengakui bahwa ada banyak donatur yang minta nomornya, misal contoh Icang. Dan perlu kalian sadari, kenapa bisa membludak itu tabungan dan sumbangan? Karena nomor rekeningnya langsung pribadi yang menerima. Banyak orang yang ragu kalau melalui yayasan begitu. Kayak kalau misalnya dalam waktu 3 hari dia misalnya menutup donasi, sisanya buat orang DGJ. Kesalahan daripada pihak yayasan pertama, yayasan hanya punya izin terhadap ODGJ, tidak punya izin terhadap orang buta. Kedua, untuk mengumpul donasi yayasan harus minta izin dan itu butuh waktu 3 bulan. Makanya Nopi dari awal membiarkan kepada Densu. Kemudian ada pernyataan, saya masukin nomor rekening Anda ya. Dia bilang, oh terima kasih. Tidak ada perikatan, tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan Densu untuk publish nomor rekening. Itu untung-untungan. Ternyata Densu memasukkan nomor rekening dari Agus. Nah, dari sedikit menjadi bukit. Itulah banyaknya. Kalau kalian lihat ya, si Nopi mempertontonkan bahwa kita perhatiin Agus, kita begini-begini. Dari awal dia katakan gitu, kita adalah yayasan, kita punya tanggung jawab. Hari ini ketika mau diserahkan uang untuk pengobatan saja, dia bilang harus tunggu Densu. Karena Densu pun mengaku gara-gara dia, Densu, Nopi, uang ini nggak akan terkumpul kalau tidak ada orang butanya. Kalau fiktif orang butanya, gua taruhan sama lu berani nggak? Bisa nggak lu ngumpulin uang sekian miliar mengatakan bahwa Densu akan menyumbang orang yang akan buta nanti, silakan kumpul uang. Pasti lu tampilkan siapa yang buta. Manusia tidak boleh takabur, karena kasih sayang Tuhan itu ada di hati manusia itu karena gerakan dan takdir Tuhan, bukan gara-gara harus melalui Densu. Nah, dan dari hasil diskusi saya di dinas sosial, Nopi salah karena tidak minta izin. Densu pun salah karena tidak minta melakukan izin ke dinas sosial. Tidak ada, karena permintaan bantuan ini bukan wilayah antara pertemanan yang sifatnya charity, tapi adalah udah antar regional dan universal, menyangkut kawasan Indonesia. Mungkin dari luar negeri ada juga mentransfer. Nah, bagi saya sekarang nggak ada masalah. Kalau memang dinas sosial mengatakan itu salah, silakan proses Densu, silakan proses Nopi, proses. Ancaman hukumannya itu ada 3 bulan kurungan dan denda kalau nggak salah 500 juta. Berarti Bang Farad minta untuk... Enggak, pertama kan saya ingin membantu dia. Karena ketika saya tanya sama dinas sosial, selama itu masalah pribadi, antara masuk ke rekeningnya, dia persoalan ke rekening Nopi. Tapi ini uangnya sudah dikuasai Nopi, makanya kita laporkan pemerasan. Itu bukan penitipan, buktinya kita datang kemarin nggak dikasih. Sedangkan uang itu adalah untuk berobat. Apa manfaat dan makna surat yang diberikan? Telepon. Kalau aku sakit, tolong nanti kami bayar. Sampai sekarang nggak ada dibayar-bayar. Ini orang tertunda operasinya. Gara-gara pertama sidang, kedua gara-gara pertemuan ini yang terjadi. Hanya membuat air mata yang membuat nanah-nanah itu tidak pernah berhenti luka. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada apa-apa, terjadi ada kematian atau sakit yang parah, berarti mereka bertanggung jawab atas itu. Bang, banyak netizen yang menganggap kalau keputusan Nopi walkout itu tepat. Mungkin menurut abang seperti apa? Hey netizen, saya nggak yakin netizen itu hanya beberapa netizen aja, karena itu mereka punya hoax dan punya buzzer. Sekarang coba netizen bayangkan, Nopi yang undang Farhad, draft tidak dirubah, pengacaranya pun mundur, marah gedek dia sama Nopi. Terus netizen membela dia. Kalian nggak merasa lihat mimik wajah dari awal? Kalau di rekaman itu adalah saya welcome, selamat datang. Siapa yang menyakiti, melukai Nopi sama dengan menyakiti, melukai kita. Nopi saudara kita. Mungkin selama ini ada kesalahpahaman, semua sudah lancar. Bahkan laporannya pun akan kita cabut. Segala macam nggak ada masalah kok. Tapi yang terjadi tidak. Telepon lagi Densu lagi ngomongnya seperti itu. Ya, mulai saat ini nggak ada lagi damai sama mereka. Silakan netizen dukung, itu namanya Nopi, silakan dukung. Dan lu kan udah mundur 3 pengacara, tambah lagi 1000, bela kamu. Tambah lagi 1000 pengacara Indonesia, bela dia. Nanti kalian akan tahu titik permasalahannya sampai di mana. Kenapa Farhad Abbas hadir membela kaum yang lemah? Ya, Agus ini jalan aja nggak bisa.
Kalau nggak ada orang seperti saya, Krishna, nggak ada Yasin, nggak ada Marlina, nggak ada teman-teman lainnya, Rizaldi, John Pacul, kemudian semua yang hadir di situ lah, teman-teman kita lawyer, Ilal, siapa lagi ya, Mila, Carmila. Kalau mereka nggak ada, ya, keok, ada saya aja mereka mau menghantam kita. Dan kita katakan kita nggak takut sama Denny Sumargo. Denny Sumargo pun mengambil uang itu, silakan. Den, lu berani ambil uang itu, Den, lu bagi-bagi, tunjukin karakter lu ya. Kemarin karakter lu mengatakan waktu diundang aja nggak mau datang. Ini kan donasi, saya nggak ini. Giliran orang sudah mau tanda tangan, lu ngek orang mau bagi-bagikan kebencanaan alam uang ini, ya. Berarti pengetahuan kalian tentang itu terlalu sempit. Karena kalian merasa salah melakukan itu. Dan saya minta kepada Menteri Sosial, kalau memang Denny dan Nopi memang salah dalam pengumpulan dana ini, kalau memang ada hak kalian mengambil uang itu, silakan. Dan proses ini proses, ya. Saya udah tahu kesalahan dia. Kemarin saya menutupi kesalahan dia, tapi dia pikir saya nggak ngerti. Saya mengerti di luar kepala persoalan ini. Dan Brian itu mengerti banget, karena dia merasa seperti om atau keluarga daripada Nopi. Sampai dia tidak mau lagi macam-macam, dia mundur, ya. Saya tidak merasa Nopi kabur dari acara saya, tapi saya melihat bahwa yang kabur pengacaranya dari Nopi. Kalau memang tidak itu terjadi, nggak mungkin, ya. Kan dia bisa bayar pengacara, kenapa pengacaranya kabur? Kemudian ada lagi pengacara meninggalkan, dia katanya waktu meninggalkan Nopi dalam keadaan apa? Lu nggak laku, nggak dipakai, udah ring berapa, makanya pura-pura mundur, ya. Minta aja ngemis-ngemis semua orang, minta jadi lawyer. Muji-muji Nopi dulu, muji. Habis nggak dipakai ngambek keluar. Giliran Brian keluar ngejek Brian, katanya, ya. Kemarin itu kalau Brian nggak keluar, Brian kurang ajar. Tapi saya kaget, makanya itulah kita lawyer. Kita lawyer itu punya satu kebanggaan, punya kesombongan yang positif. Jadi ketika kamu diatur sama kliennya tempe, ngapain? Tinggalin. Dan ini perkara prodeo, tidak dibayar. Semua orang hanya ingin masuk TV aja. Karena kalau berhadapan dengan Farhad, macam-macam aja mereka melawan saya. Dan semua apa yang dilakukan mereka tidak berdasar. Kenapa saya dilaporkan ke Pradi? Siapa yang melaporkan saya? Ini orang hanya berani nongkrong sana aja, hujan-hujan nggak apa-apa, yang penting masuk TV. Nanti aja, lihat aja. Kalau gua nggak dipanggil, kalau gua nggak diperiksa, nggak ada kesalahan sama gue ya, lu berhenti ya jadi lawyer ya. Kalau perlu berhenti jadi apa ya? Jadi ini aja, nggak usah lagi ngaku-ngaku pengacara, nggak usah lagi pakai gini, nggak ada gunanya, ya. Ya hati-hati lu nggak boleh sembarang lo. Gua tahu, dulu aja kemarin bela Nopi udah mundur, udah tahu, udah KO semua. Ya sekarang mau nongol, mau cari perhatian. Silakan, Nopi pakai 1000 pengacara ya, pakai lawan Agus Buta. Dan saya pastikan siapa saja yang melawan orang buta pasti akan KO, pasti akan hancur. Karena Agus ini orang baik, orang yang butuh pertolongan. Bukan orang yang harus dizolimin, dipermalukan, dibully, bukan. Saya yakin banget seluruh netizen pasti akan mendukung dan punya empati sama Agus. Netizen, uangnya semua di Nopi. Nopi nggak mau ngasih, untuk berobat pun nggak dikasih, dimain-mainin, lempar-lempar sama Denny. Ya, nih laporin gue, kalau gue bohong, laporin gue, silakan. Apa yang terjadi kemarin dokumentasinya lengkap. Pengacaranya pun kabur, ya. Namanya orang, kalau kalian udah bilang apa itu peri, kalau pengacaranya udah 3 orang yang kabur, ya sudah 3 orang yang kabur. Malu, punya malu dia sama orang buta, ya. Itulah kira-kira. Bang, izin, ini kan fokus penyembuhannya Agus sendiri ke depannya dan tidak ada lagi kata perdamaian ya Bang ya. Oh nggak usah damai lagi, udah kabur. Pengacaranya udah kabur. Kalau pengacara munya udah kabur, ngapain kita dekat-dekat kalian? Ini orang nggak bisa dibaikin, harus digigit, harus dihukum, harus kapok sampai minta maaf. Ya, oke? Kalau nggak bisa. Di prank kita. Netizen juga di prank kok.